display dah. Oke, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di konten kita. Di kali ini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan di macam-macam seher. Yaitu ada 4 seher ya. Ini beda-beda mereknya. Jadi saya akan menjelaskan semua ini gitu ya. Jadi sebelum beli wajib nonton ini. Jadi biar tahu gitu ya untuk kelebihan-kelebihan seher. Oke, saya akan menjelaskan dulu seher ini. Jadi seher pertama yaitu merek Densin ya. Untuk yang pertama merek Densin, yang kedua merek NPP, yang ketiga itu PIM, yang kelima yang orisinil yaitu di Yamaha. Kita di Honda belum ada ya deh stoknya deh. Nah, tadi ada di belakang sekarang patennya. Oke, kita mau menjelaskan dulu di Densin ya. Di Densin. Jadi kita bertahap. Oke, dari Densin kita udah buka dulu ya. Deketan deh. Oke, kita akan dibuka dulu ya yang Densin dalamnya seperti apa untuk packingnya gitu. Oke, kita dibuka dulu di ring seher. Nah, ini ring sehernya. Ini di pada sehernya ya. Untuk merek Densin packingnya seperti inilah. Nah, seperti ini. Saya akan menjelaskan ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Tadi gandengnya baikkan nih. Jadi saya akan menjelaskan ini kelebihan dan kekurangannya seher di Densin. Untuk dari kita ngobrolin dari kekurangannya ya. Untuk kekurangannya ini kurang bertahan lama lah. Untuk kekurangannya untuk bertahan lama. Maksudnya untuk nanti maksudnya tidak bertahan lama tuh bukan sebulan 2 bulan. Ya kira setahun lah. Tapi kalau misalkan pemakaiannya tidak benar gitu ya, misalkan oli tidak kontrol, sebulan juga bisa hancur gitu. Intinya mah jadi untuk kekuatan kurang lah gitu ya ditimbang merek lain. Untuk kelebihannya ini murah lah teman-teman. Jadi harganya murah, terjangkau itu teh. Tapi nggak terlalu murah pisan sih. Ini menengah ke atas lah menurut saya gitu ya, pengalaman dari saya pengotor. Ini untuk harga 80.000 ini yang untuk harga. Oke, mungkin kelebihan kekurangannya segitu ya. Kita dilanjut ke produk yang lain. Cukuplah untuk Densin mah packingnya gini ya. Udah tuh packingnya. Jadi kita di packing seperti sini. Jadi biar nanti yang bedain packingnya gimana, yang lokal dan sama yang orisinil. Dilanjut di NPP. Kita dilanjut di merek NPP ya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Oke. Untuk NPP kita dibuka dulu ya ininya, dalemannya, packingnya gimana gitu, sama merek yang tadi udah jelasin. Oke, kita buka dulu ya. Buka dulu untuk merek NPP ya, packagingnya gimana, packingnya. Oke, ini di ring seher. Di ring seher lumayan lah. Untuk ininya, buah spinnya keren. Ya, iya mah dibungkus lah, agak niat gitu nya. Udah kayak ini Densin tuh udah disatuin semua. Terus untuk sehernya pakai dus lagi kalau untuk NPP. Oke, kita dibuka dulu ya. Dibuka dulu si ringnya, si ininya, si sehernya. Oke. Untuk dari saya akan menjelaskan dulu dari ini ya bentuknya. Untuk bentuk NPP itu agak rapi lah, agak rapi dibandingkan yang ini Densin. Tuh. Beda kalau NPP pakai oli ya, biar enggak korosi atau karatan. Aluminium juga kan bisa karatan atau korosi. Kalau ini enggak pakai oli, ini pakai oli, jadi jadi aman gitu ya. Untuk dibentuk itu bagusan NPP. Untuk dibentuk bagusan NPP. Oke, kita mau ngomongkan kelebihannya. Ini untuk kelebihannya di NPP untuk tahan lamanya cukup lama ya deh. Sudah terbukti gitu dari konsumen kita atau kita juga pernah pakai produk NPP itu cukup lumayan bagus lah. Untuk tahan lama cukup 1 tahun 2 tahun lah. 2 tahun masih bagus ya deh. Pernah 2 tahun. Jadi kalau dari seher intinya oli sih. Sekarang kan banyak oli ya, oli non teh, oli palsu gitu nya. Jadi ya baiklah gitu kan mah. Kelebihannya awet, terus kekurangannya mahal meureun lah ditimbang ini mah gitu ya. Jadi mahal,
Jadi ini mah agak mahal. Untuk di harga ini kena di 100.000 atau 110. Kalau ini kan 80, beda sedikit sih. Jadi untuk perbedaan sama ini kita beda jauh, cuman gimana pemakaian sama bahan saja beda. Oke. Untuk pembuatan made in, kemarin itu udah ngobrol sama tukang ininya lah, marketing NPP. Ini tuh buatan Jepang katanya. Tapi emang dari Jepang, tapi diproduksinya pasti Indonesia sih ini. Untuk NPP produk Jepang kayaknya, katanya gitu. Tapi saya yakin ini diproduksi di Indonesia. Untuk ini tadi untuk tensin lupa buatannya, ini buatan Cina. Tuh di sininya ada made in Cina. Tuh. Ya, katanya tadi itu betul dipakai kan? Katanya itu made in Cina. Nah, ini made in Cina. Kalau ini di NPP gak ada made in-nya. Mungkin ini kalau untuk dibuatnya gak tahu di Indonesia, gak tahu di langsung di Cina-nya gitu ya. Tapi diimpor nama oleh diimpor buatan Cina yang langsung di Cina kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Oke, kita dilanjut ke PIM NPP. Ke NPP PIM. Salah ya. Ini merek PIM. Oke, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya untuk merek PIM. Oke, kita dibuka dulu ya. Dalamnya packingnya kayak gimana. Oke. Saya akan ngebuka packagingnya untuk PIM ya, produk PIM. Ringselnya pakai dus ya kalau PIM. Kita buka dus. Ini selnya. Jadi untuk dalaman PIM, bosnya udah masuk ya di sini. Packing bosnya tidak terpisah gitu tuh, udah di sini. Ini bosnya dan ini pen. Nah, ini pen. Ini pennya, ini bosnya. Beda sama NPP. Kalau NPP bisa pisah ya. Tuh, NPP bisa pisah ringnya. Kalau ini nyatu gitu ya. Nyatu, naon deh. Gabung bener gabung gitu nya. Lah dong nama gitu. Oke. Nah, ini untuk ringselnya. Saya akan menjelaskan untuk kelebihan dari PIM. Oke. Nah, untuk kelebihan dari PIM itu agak banyak ya daripada option yang ini. Untuk kelebihannya, PIM itu enaknya bisa milih sesuai diameter gimana kita gitu ya. Jadi misalkan kita mau dibikin 57, misalkan 55 lah atau 54. Nah, kita cari aja diameternya berapa, 55 atau 54. Dan PIM-nya cari, misalkan motor Beat PIM-nya 13 ya deh. 13. PIM 13 atau Vario ada yang 14. Nah, cari PIM-nya terus dari diameternya. Tuh enaknya PIM teh gitu. Gak kayak NPP ya. Kalau NPP kan sama proses ini teh nanti untuk motor Krypton oversize 50. Dia harus ke Krypton, jadi ke oversize ini malah. Dia bukan ke diameter untuk PIM, untuk NPP. Kalau PIM enaknya itu kelebihan pertama. Untuk kelebihan kedua ya untuk tahan lama, saya udah pernah coba PIM itu ketahanannya lebih bagus ya. Jadi gimana ya? Jadi awet lah, hampir sama kayak ini NPP. Kembali lagi ke oli lah kalau awet enggaknya mah. Itu untuk kelebihan kekurangannya, dan kekurangannya yaitu agak mahal. Harganya PIM ditimbang NPP. Terus kalau mahannya teh suka patah ininya di bagian ini, kalau dibubut gitu ya suka patah di bagian ring shell. Jadi kenapa saya bisa ngomong gitu, kelemahannya dari ring shell suka potong yang ini lah, bukan ring shellnya sih, tepatnya sih ini dah guys. Jadi pernah konsumen kesini ngeluhnya deh, ngeluh naonnya, bertanya kenapa potong gitu, patah kenapa gitu. Ya mungkin kelemahannya itulah untuk shell PIM. Oke, kita dilanjut ke yang ori, yang Yamaha. Oke, Yamaha yang ori ya ini. Tadinya yang Honda belum punya, udah habis stoknya, tadi belum belajar lagi. Ini untuk stok yang Yamaha ya. Oke, kita jelaskan, kita buka dulu packagingnya. Seperti apa packaging dalamnya, oke? Saya akan membuka packaging yang ori ya, yang Yamaha. Ada di dalamnya kayak gimana? Ya nama yang ori lah, pasti lebih niat ya untuk ngepackingnya. Ini si shell.
Ini siling sehal sama kayak pin. Dan ini untuk si pinnya, buas pinnya ya. Nah, buas pinnya, kalau yang mari kan biasanya bisa ya. Ini juga terpisah tuh si pennya juga. Kalau ini kan ya si pen yang merek-merek ini, yang lain itu udah ini nanti, bersatu gitu mana bersatu deh. Bahasa Indonesia deh. Tidak terpisah. Tidak misah lah gitu ya, tidak berpisah, jadi kan begitulah. Nah, jadi ini mah ini ya, jadi pisah-pisah gitu, enggak bersatu teh naon sih. Kalau pohon ini lah dengan bersatu teh naon bahasa Indonesia pohon lagi. Jadi kalau ini mah udah sepaket gitu ya, jadi bersatu lah gitulah. Itu bersatu, kemudian kalau Yamaha pisah-pisah. Iyalah, ada harga lagi agak lumayan, masa packingnya kurang baik. Ini menurut packing ya lebih bagus. Oke, kita buka dulu si seher. Ini untuk seher Yamaha Ori ya, dari Yamaha Ori. Ini agak korosi ya tuh. Ini deh, karing deh. Tuh, agak bintik-bintik karena ini stok lama. Tapi ini bukan korosi tang, ini mah jadi bintik-bintik lah ya, kayak korosi tapi gak ngaruh gitu. Nanti juga pas dipakai bagus. Mungkin ini udah kelamaan ya. Soalnya ini udah pupul. Stok lama udah pudar gitu. Oke, untuk kelebihannya yang jelas pasti kalau yang ori itu lebih awet ya, yang lelot ori. Tapi ori sekarang mah ada dua, ada yang Indonesia, ada yang Jepang. Kalau ini untuk Indonesia ya, tapi saya pernah membuktikan ini lebih awet daripada merek PIM, NPP atau Densin lah. Lumayan agak awet gitu ya. Tapi yang lebih bagusnya yang buatan Jepang, ini yang versi Indonesia. Itu kelebihannya. Terus dari ya, lebih kuat lah gitu untuk kelebihan nama. Terus dari langsung kekurangan ya. Kalau kekurangan itu ya udah jelas, kalau mahal ya gimana kualitas sih. Ini untuk kekurangannya gini, ada kekurangannya. Ya segitulah kekurangan, kelebihan nama sedikit karena awet dan gangannya gitu ya. Ini awet ya, lebih awet. Kenapa lebih awet? Harga. Soalnya harga mah bisa melihat segalanya ya deh. Untuk harga mah, jadi kalau harganya mahal ya kualitas juga bagus lah gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau untuk saran mah, kalau misalkan saran dari saya untuk motor kesayangan, kalau misalkan motor untuk mau dipelihara gitu ya, dipertahankan gitu, pelihara namanya, diurus gitu dah, mending pakai yang ori lah. Biar apa? Biar awet, biar gitu. Kalau untuk jual lagi atau gimana, pakai yang ini juga bagus sih. Densin juga, cuman bedanya di ketahanan. Jadi kembali lagi lah, kalau untuk seher mana yang awet, misalkan kan banyak merek-merek yang ini, cuman perbedaannya itu jadi saya kesimpulan dari perbedaan ini, kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk merek biasa tuh pas dipakai teh memuainya itu terlalu besar, pas panasnya gitunya, pas dipakai panas memuainya agak besar, jadi mengakibatkan agak berat gitu kan. Untuk yang murah ya, yang kayak Densin gitu ya, Densin terus merek-merek lain juga ada. Nah, untuk yang mahal, yang mereknya udah familiar lah, udah terkenal, itu pas lagi panas teh pemuainya nggak terlalu besar, jadi pengaruhnya sedikit, gesekannya jadi nggak agak berat gitu. Jadi gitulah tuh nama kesimpulan dari semua seher. Oke, tukang, oh ya sekali lagi tip dari kita ya sebagai tukang kolder ya deh, tukang teknik. Nah, tukang teknik, tukang bobot atau tukang kolder. Untuk kalian, buat kalian yang mau ngolter, ini mah tips ya. Jadi kalau misalkan kalian ngolter gitu, kalau mau misalkan dipakai langsung, misalkan turun mesin pagi, sore mau dipakai langsung, tak harus bilang ke tukang kolternya mau langsung dipakai. Jadi ke tukang kolternya nanti dikasih agak logor ya, agak kendor gitu ya. Tapi nggak langsung keblos gitu. Kalau ngomong ke tukang ini, ke tukang kolter, kalau mau langsung dipakai, langsung ngomong mau langsung dipakai gitu. Kalau misalkan langsung dipakai jauh, ya minta endrayan supaya awet. Jadi kelebihan dari kendor sama berat gitu ya. Kelebihan kekurangannya yaitu kalau untuk kendor itu jadi langsung bisa pakai gitu. Kalau diperadin gitu ya, agak perat itu agak langsung tidak bisa langsung dipakai gitu, harus ada spare gitu sebulan atau paling cepat 2 minggu gitu ya, terus itu baru itu sih kelebihan kekurangannya.
Oke, sekarang mah terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Jadi untuk kalian bebaslah milih yang mana, yang inti nama itu oli lah kalau ini mah ya. Sekarang mah cukup sekian dari saya. Untuk mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan mah makasih. Kalau enggak, jangan lupa di like dan subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. Oke, mohon. Assalamualaikum.